Ya, shalom. Saudara semua, selamat malam, puji nama Tuhan. Kita berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama di minggu ketiga. Kita mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada malam hari ini, saudara, kalau kita percaya bahwa kita datang hari ini dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tahu kalau sampai hari ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Semua itu hanya karena kasih-Mu. Bapa, saat ini kami mau bersatu hati, kami berdoa bagi bangsa kami yang terkasih Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh dihadirkan di tempat ada di bangsa ini, yang bangsa yang kaya, bangsa yang subur Tuhan. Saat ini kami melepaskan berkat atas bangsa ini Tuhan. Kami katakan shalom atas Indonesia, biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Bapak, kami memberkati dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miyama sampai Pulau Rote. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati pemerintahan bangsa ini, dari yang tertinggi sampai yang terkecil sekalipun Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, para menteri, MPR, DPR, serta jajarannya, para pemimpin daerah sampai RT RW Tuhan. Kami percaya roh takut akan Tuhan dan roh hikmat turun atas setiap para pemimpin kami di bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun bangsa kami ini sedang dalam keadaan yang tidak baik, tapi kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang sanggup memulihkan negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga membawa PD Faithful ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam setiap pelayanan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan, agar kami semua boleh bertumbuh ke arah yang benar di dalam pengenalan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, melalui ibadah pada malam hari ini, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami persembahkan setiap pujian kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari saudara, kita sambut ibadah pada malam hari ini. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul kembali di tempat di PD Faithful ini. Kami percaya Kau menyertai PD ini Tuhan, Kau yang memimpin PD ini. Bahkan kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, tiba waktunya saat ini kami mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, saat ini kami yang serba terbatas, kami terpisah oleh jarak dimanapun kami hari ini berada, di NTT, walaupun Surabaya, Bekasi, Jakarta, Cibubur, bahkan ada yang di Lampung Timur. Kami percaya Tuhan, maupun di Singapura, kami percaya tidak ada yang menghalangi kuasa-Mu apapun saat ini untuk kami boleh mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pelita buat kaki kami Tuhan. Boleh menjadi memimpin kehidupan kami dari hari lepas hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami. Bahkan hari ini juga Tuhan, pengurapan turun atas Pastor Bapak Billy Lantang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kau urapi setiap perkataannya. Apapun yang saat ini yang beliau sampaikan semua datang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mendengar kebenaran-Mu dari hamba-Mu ini, kami boleh menerima kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap doa kami, setiap ucapan syukur kami hanya naikkan dalam satu namanya, di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami berdoa, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan pada Bapak Billy Lantang. Shalom semua. Kalau bisa dengar suara saya dengan baik, bisa kasih jempolnya. Oke, puji Tuhan. Saya harus cek jaringan saya. Oke. Buka bersama-sama saya di Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-11.
firman Tuhan malam hari ini kita akan belajar tentang waktunya Tuhan, ya, kairosnya Tuhan itu dahsyatnya luar biasa, karena di dalam waktunya Tuhan dia sanggup melakukan apapun atas waktu. Dia bisa mempercepat, dia bisa memperlambat, bahkan dia bisa menyetop waktu. Ingat bahwa kita ini semua ada atau terbatas di dalam kronos. Kronos itu adalah waktunya manusia. Ya, kronosnya manusia itu setiap hari kita terkurung di dalam 24 jam. Kemudian 1 tahun itu ada 365 hari. Kita terkurung di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Malam hari ini saya percaya setelah firman ini dibagikan, kita mengerti bagaimana saya ini yang terbatas, ya, saya ini yang terbatas. Ketika percaya sama Tuhan yang tidak punya batas, saya menjadi manusia yang akhirnya bisa masuk ke dalam waktunya Tuhan yang tidak ada batasnya. Bahkan bukan sekedar waktu saja, di semua aspek kehidupan kita bisa mengatakan dalam hidup kita bahwa kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita bahkan mengalahkan dunia. Iman yang ada di dalam kita mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa iman yang ada di dalam kita itu lebih besar. Roh yang di dalam kita lebih besar. Kuasa kebangkitan di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita mau belajar bagaimana saya ini yang sangat terbatas bisa ada di dalam kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan itu. Di dalam kairosnya Tuhan, kita ini tidak bisa melihat hari Senin besok. Kita hanya bisa mengira-ngira, ya besok hari Senin. Kita bisa hanya merencanakan besok jam sekian saya akan melakukan ini dan itu gitu ya. Itu di dalam kronos. Tapi di dalam kairosnya Tuhan, Tuhan sudah ada di hari Seninnya kita. Dia sudah tiba di hari Senin kita dan dia sudah menyiapkan perkara besar di esok hari. Karena dia tidak bisa dibatasi sama kronos. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu yang kita alami ini. Karena di dalam Tuhan tidak ada keterbatasan sama sekali. Semuanya tidak bisa membatasi dia. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas waktu, gitu. Nah, Pengkhotbah 9 ayat 11 mengajarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, kalau kita ada di dalam waktunya Tuhan, bahkan keberhasilan dan hal-hal yang luar biasa, perkenanan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, dan Alkitab dan ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa sombong atasnya. Oleh sebab itu, ayat ini berbunyi begini, lagi aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Bahasa Inggrisnya time and chance. Di dalam bahasa Ibraninya alaf dan taf, bahasa Yunaninya alfa dan omega, awal dan akhir, semuanya karena Tuhan. Jadi kalau kita meraih kesuksesan atau keberhasilan di dalam kairosnya Tuhan, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa itu karena saya lebih hebat, lebih cerdik, lebih banyak jejaring, lebih berhikmat. Nggak bisa. Itu semuanya karena dia. Nah, tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, ya, bukan sekedar nanti kita bisa masuk ke situ saja, bagaimana nih caranya supaya saya ada di dalam waktunya Tuhan. Sederhana saja, malam hari ini saya akan bagikan kalau di dalam waktunya Tuhan itu 2 hal terjadi. Kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, dan kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Saya ulangi, kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, yang orang lain tidak bisa terima atau tidak bisa meraih, dan kita akan ditemukan dengan orang yang tepat juga dalam hidup ini. Jadi ini luar biasa. Nah, orang yang tepat itu bukannya berarti orang itu selalu membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Bahkan ada orang-orang yang nyebelin yang Tuhan sengaja biarkan ada dalam hidup kita. Dia juga orang-orang yang tepat sebenarnya. Kenapa? Bukan untuk dia berubah, tapi untuk kita yang berubah. Jadi kalau ada orang nyebelin dalam hidup kita, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat orang seperti itu. Rasul Paulus mengatakan sudah 3 kali aku minta supaya duri yang menggocoh aku ini Tuhan angkat. Nggak pernah diangkat, akhirnya dia mengatakan bahwa di dalam kelemahanku kekuatanmu nyata ya Tuhan. Setiap hari adalah sekolah kehidupan.
Orang yang nyebelin disengaja memang ada di situ supaya kitanya yang bertumbuh, kita yang berubah, bukan dia. Ya. Jadi apapun dalam hidup ini selalu mengacu kepada diri saya yang harus berubah. Oke. Hal yang pertama, mari kita belajar sama-sama. Coba buka di Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai 42. Ini sebuah cerita yang sangat populer tentang Maria dan Marta, sangat populer. Perhatikan kalimat-kalimat yang sangat penting ini. Ya, Lukas 10 ayat 38 dan 42. Ini kita ambil dari angle yang berbeda supaya kita mengerti bahwa ini berbicara soal kairosnya Tuhan karena ada kesinambungannya dengan ayat-ayat berikutnya. Saya harapkan Bapak Ibu kalau ada note bisa mencatat nanti setelah khotbah ini selesai, nanti malam atau besok direnungkan kembali karena ini penting sekali. Ya, penting sekali. Ayat 38 mengatakan begini. Lukas 10. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, catat itu baik-baik dan garis bawah itu baik-baik. Duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Itu sangat penting. Kemudian dikatakan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Catat ayat 32 ini. 3 perkara yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Pertama dia katakan begini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti tidak ada yang lebih perlu daripada itu. Yang kedua dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Berarti tidak ada yang lebih baik daripada itu. Yang ketiga dikatakan yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Kita harus catat dan kita harus perhatikan kalimat-kalimat ini maksudnya apa. Ya, saya anjurkan dan saya mendorong Bapak Ibu sekalian, kalau membaca firman, bacanya sampai tuntas. Kalau tidak ngerti, gali sedalam-dalamnya sampai ngerti. Dan jangan pernah memutilasi ayat. Karena ketika kita mengerti konteksnya, kita mengerti kulturnya dan lain sebagainya, itu menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup ini. Bukan sekedar hanya pengetahuan saja, tapi pewahyuannya itu benar. Ya, pewahyuannya benar. Jadi saya anjurkan, ya, kita sekarang udah nggak usah beli buku yang mahal-mahal lagi. Semua ada di internet. Bahkan ada aplikasi-aplikasi yang mendukung. Bapak Ibu tinggal belajar di situ dan bisa lihat di situ semua. Ya, ini Yesus katakan begini. Hanya satu saja yang perlu. Ini maksudnya apa sih? Satu saja yang perlu. Kemudian Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kemudian dikatakan itu tidak akan bisa diambil daripadanya. Yesus sedang bicara, ya, Yesus sedang bicara tentang posisi daripada Maria. Ketika dia duduk di dekat kaki Tuhan di ayat yang ke-39 dan terus mendengarkan perkataannya. Dengan kata lain, Yesus mengatakan begini, mempunyai hubungan intim dengan saya. Membaca firman, berdoa, dan membiarkan Tuhan berbicara kepada saya. Itu tidak ada duanya, Bapak Ibu. Itu tidak ada yang lebih penting daripada itu. Dan itu tidak akan bisa diambil daripadamu. Ya, sebentar saya jelaskan apa maksudnya yang tidak bisa diambil daripadamu. Daripada Maria dan daripada kita semua ini. Ya. Makanya saya selalu mengatakan dan saya selalu mengingatkan jemaat. Jangan ada di level keharusan. Kalau intim sama Tuhan tuh jangan ada di level keharusan. Gampang kok ceknya. Gampang sekali ceknya. Keharusan itu adalah faktor eksternal. Saya tidak pernah ajarkan anak saya harus baca Alkitab, harus berdoa. Karena itu level faktor eksternal. Keharusan itu dialami sama anak kecil. Apa yang terjadi ketika orang diharuskan? 3 hal terjadi. Capek, lupa, berontak. Perhatikan anak kecil. Ketika mereka disuruh sikat gigi, ya karena mereka belum terbiasa, mereka belum jadi gaya hidup, mereka akhirnya diharuskan. Ketika diharuskan, mereka lupa. Udah gosok gigi, lupa. Udah makan, nggak mau berontak. Hai cepet tidur, nggak mau capek gitu. Aku capek disuruh-suruh terus gitu loh.
Jadi capek, lupa, sama berontak itu adalah ciri anak kecil. Gampang sekali untuk cek dan recheck hubungan kita sama Tuhan, hubungan intim kita sama Tuhan. Kalau pembacaan Alkitab saya sama berdoanya saya setiap hari itu masih capek, lupa, dan berontak, itu masih di level keharusan. Kita harus masuk ke dalam level yang namanya gaya hidup. Kalau gaya hidup itu nagih dari dalam. Bapak Ibu kalau belum makan malam sebelum Zoom meeting ini, setelah selesai nanti, pasti kelaparan karena belum makan malam. Kenapa? Karena makan malam adalah gaya hidup. Nagih dari dalam. Nggak mungkin Bapak Ibu datang kepada saya bilang, Pak Billy, bagi saya makan, Pak. Saya udah seminggu nggak makan. Waduh, hebat sekali kamu puasa ya. Enggak, Pak, saya lupa. Nggak mungkin. Karena makan dan minum adalah gaya hidup. Tapi ironisnya banyak anak Tuhan mengatakan, saya lupa, Pak. Saya udah lama nggak berdoa. Nggak ada mesbah keluarga. Nggak ada mesbah sendiri, Pak. Saya nunggu nanti aja kalau ada ibadah Zoom atau ibadah offline gitu ya. Gak apa-apa berdoa bersama, tapi harus mempunyai yang namanya gaya hidup keintiman sama Kristus. Makanya kalau bangun pagi, saya sudah selalu biasakan kepada diri saya untuk saya perkatakan sesuatu firman kepada diri jiwa saya ini. Ingat ya, saya selalu ingatkan diri saya, jiwa saya ini umurnya lebih tua daripada roh saya yang lahir baru. Yang lahir baru itu kan rohnya, bukan jiwanya dan bukan tubuhnya. Sepertiga daripada kita ini disempurnakan ketika lahir baru. Yang lahir baru bukan jiwanya, bukan tubuhnya juga. Saya waktu lahir baru ya tetap aja nggak ada rambutnya. Tubuhnya tetap sama. Jiwanya in progress, Roma 12 ayat 1, 2, dan 3. Terus diperbaiki sekolah kehidupan setiap hari. Yang lahir baru itu rohnya. Nah, waktu roh saya lahir baru, umurnya roh saya ini lebih muda dari jiwa saya. Jiwa saya yang sudah saya bawa ini semenjak saya lahir. Yang sudah penuh dengan sampah, yang sudah penuh dengan distorsi, deviasi, nilai-nilai dunia yang sangat negatif. Berarti ini roh saya harus saya kasih makan terus, supaya makin kuat, supaya rohnya menguasai jiwa. Nah, kalau kita nggak kasih makan, pagi-pagi aja nggak dikasih makan, ya berantakanlah harinya. Karena kita hidup ini dikuasai daging, dikuasai jiwa yang sangat kuat ini. Di dalam jiwa kan ada kehendak, keputusan, emosi, perasaan. Makanya saya biasakan kalau bangun pagi, ya, saya biasakan mengatakan kepada jiwa saya, tenanglah jiwaku. Penuhlah engkau dengan sukacita dan hikmat Tuhan. Aku perkatakan damai sejahtera Kristus ada dalam hidupku. Tuhan tolong berikan aku hikmat supaya aku mengambil keputusan dengan baik dan benar sepanjang hari. Saya mengambil firman Tuhan, dan saya mulai tambah jam pembacaan firman Tuhan. Saya mulai duduk tenang, dan saya mulai katakan, Tuhan berbicara kepada saya. Duduk seperti Maria, dan dengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu kemudian menanyakan kepada saya, bagaimana Pak dengerin suara Tuhan? Saya ditawari, Pak, ada seminar cara mendengar suara Tuhan, seminar 3 hari, Pak. Anjuran saya, jangan ikut. Percuma. Cara dengar suara Tuhan sangat sederhana dan mudah. Bagaimana Pak caranya? Minta aja sama dia, buka telinga rohaniku. Sederhana kok. Anak saya bisa kok. Anak saya 13 tahun, saya berapa bulan yang lalu saya katakan, kamu ketuk pintu surga. Kamu bilang sama Tuhan, berikan kepekaan kepada telinga rohaniku. Saya cek setelah 1 bulan, gimana Dek? Kamu udah bisa rasa sesuatu. Iya ya, sekarang kalau aku lagi mau mengambil keputusan seperti ada sesuatu di dalam hatiku yang mengatakan tidak, atau boleh, atau terus, atau maju, atau ke kanan, atau ke kiri. Belajar mendengar suara Tuhan. Dan itu tidak bisa saya katakan menurut pengalaman saya, karena pengalaman kita pasti beda-beda. Cara kita mendengar pun berbeda-beda. Tapi Tuhan akan bukakan telinga rohani kita. Dan itu yang dia mau, karena banyak instruksi yang dia mau berikan kepada kita, supaya kita bisa masuk ke dalam kairosnya dia. Saya merasakan hal luar biasa ketika hidup dipimpin sama roh, hidup dipimpin sama suara Tuhan. Akhirnya ada di dalam kesempatan yang tepat, dan bertemu dengan orang-orang yang tepat, ada di dalam kairosnya Tuhan, terjadi perkenanan yang luar biasa dalam hidup saya akhirnya. Saya akan saksikan sebentar lagi. Dan ini yang dilakukan sama Yesus. Dia katakan pernyataan ini kepada Maria. Tidak ada lagi yang lebih perlu daripada ini. Tidak ada yang lebih penting daripada ini. Dan itu tidak akan bisa diambil daripadamu. Nah, nggak bisa diambil daripadamu itu apa? Tercatat di Yohanes pasal yang ke-12.
Bapak Ibu baca Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 7. Beberapa hari sebelum Yesus akhirnya mati di kayu salib. Saking sukanya dia dengan Maria, dia kembali ke rumah itu. Dan dikatakan begini, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak narwastu itu Bapak Ibu, kalau botolnya hanya sekian ya, kecil gini misalnya, segini ya, kecil nih, segini kecil gini ya. Kita lihat ya. Ini harganya bisa 75.000. Botol sekecil begini, kalau jatuh, tumpah, itu seminggu lebih nggak hilang-hilang baunya. Ini dikasih dilumuri di kaki Yesus. Ada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Ayat 4, Yohanes 12. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan ayat yang ke-7. Yesus berkata begini, biarkan Maria melakukan hal ini, ya, biarkan dia melakukan hal ini, biarkan dia melumuri kaki saya dengan minyak narwastu yang wanginya tidak akan hilang berminggu-minggu, untuk mengingat hari penguburanku. Ya, hal ini dilakukan untuk mengingat hari penguburanku. Pasti Maria tidak sadar, nggak mudeng, nggak ngerti waktu dia mendengar suara ini. Pasti nggak ngerti. Jadi begini, Bapak Ibu, pada saat itu merupakan sebuah tradisi dan kehormatan bagi wanita-wanita Yahudi untuk melumuri tubuh jenazah daripada kerabat, saudara, atau teman mereka yang meninggal. Oleh sebab itu, kita dapati sebuah peristiwa di Alkitab, ketika 3 wanita datang ke kubur Yesus bawa rempah-rempah. Betul? Betul atau betul? Apakah mereka pernah menemukan tubuh Yesus di situ? Berjumpa dengan tubuh Yesus? Berhasil melumuri rempah-rempah? Enggak. Karena Yesus sudah bangkit. Mereka tidak memiliki kesempatan itu. Satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan untuk melumuri tubuh Yesus, untuk mengingat hari penguburannya, hanya Maria. Kenapa seperti itu? Karena beberapa hari setelah dia mampir ke Betania ini, Yesus naik ke kayu salib. Dan di saat itu, saya percaya Maria baru sadar. Dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu pasti sadar. Bahwa, oh, itu toh maksudnya. Karena bau wangi-wangian itu tidak hilang dari tubuh Yesus. Dan Maria merupakan satu-satunya wanita Yahudi pada saat itu yang memiliki kehormatan untuk melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian. Ini membuat saya sadar ketika saya membaca tadi, yang kita baca di awal, itu tidak akan bisa diambil daripadamu. Itu yang saya katakan, Maria mendapatkan kesempatan yang orang lain tidak dapatkan. Maria mendapatkan kesempatan perkenanan Tuhan yang orang lain tidak dapat. Kenapa? Karena duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan instruksi, perintah, dan firman-Nya. Jadi ini penting Bapak Ibu. Jangan anggap ini sebagai sesuatu yang enteng begitu saja. Ya, sederhana. Hubungan intim sama Tuhan itu sederhana. Supaya kita mengerti apa yang Dia mau katakan kepada kita. Saya waktu anak-anak masih kecil, karena mereka intim dengan kami, mereka tahu bahkan bahasa tubuh saya pun tanpa saya berbicara apapun, mereka sudah ngerti. Ketika kedua anak saya masih kecil-kecil, saya bawa ke perkawinan misalnya, pesta perkawinan misalnya. Mereka lari-larian karena ketemu sama temannya. Saya nggak usah teriak-teriak dari jauh, saya tinggal angkat kepala saya begini nih. Saya angkat kepala saya begitu, saya tinggal tunggu mereka lihat saya. Kalau mereka lihat saya, kepala saya sedang diangkat, mereka langsung tahu, dedinya nggak suka ini. Saya tinggal angkat begini, dengan muka yang cemberut. Langsung mereka ngerem ketika lagi lari-larian, padahal dari jarak jauh. Terus mereka mulai berbahasa dari jarak jauh. Mereka katakan, kemudian dari jauh juga saya katakan, no. Mereka tahu maksudnya apa, nggak boleh lari-larian. Terus saya cara panggilnya juga gampang, dengan kepala saya saja, saya cuma nundukin kepala begini, mereka datang langsung. Mereka tanya, ada apa, Dad? Jangan lari-larian dong, sayang.
Ini kan pesta perkawinan, tapi aku ketemu teman, nggak apa-apa, tapi kamu jangan lari-larian. Main nggak apa-apa, jangan lari-larian. Nanti kamu nabrak orang lagi bawa makanan, dan udahlah, jangan lari-larian. Ini bukan tempat lari-larian. Semudah itu. Mereka mengerti bahasa tubuh saya. Itu yang saya ajarkan ya kepada jemaat untuk terus tanya sama Tuhan dan bilang dan katakan kepada Tuhan, buka telinga rohaniku Tuhan. Sesederhana itu kok. Pelajaran yang kedua setelah kita dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Lukas pasalnya yang ke-22, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai 13. Ini adalah suatu peristiwa juga yang sangat luar biasa. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-7 sampai 13 mengatakan begini. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Yesus menyuruh, perhatikan ya, Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes disuruh, pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Disuruh nih. Kemudian mereka bertanya balik, respon, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawab Yesus, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, katakan kepada tuan rumah, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Di situ kamu harus mempersiapkannya. Ya. Jadi ini dikasih tahu nih, kamu harus ketemu di dalam kota dengan si pembawa kendi air, supaya kamu bisa ketemu tempat di mana kita akan mengadakan perjamuan akhir. Harus kuncinya ketemu sama si pembawa kendi air. Perhatikan ayat 13. Saya suka sekali dengan ayat 13. Ayat 13 mengatakan, maka berangkatlah Petrus dan Yohanes, ya, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Semua yang dikatakan Yesus mereka dapati. Persis sama. Nggak lebih, nggak kurang. Perhatikan, pada saat itu nggak ada HP. Yesus nggak bisa kasih HP-nya pembawa kendi air. Petrus, Yohanes, ini nomor HP-nya, nomor WA pembawa kendi air. Kamu janjian sama dia. Kalau kamu nggak ketemu sama dia, kamu nggak bisa ketemu nanti tempat perjamuan akhir. Kamu harus ketemu sama dia. Kuncinya adalah ketemu sama si pembawa kendi air. Nah, Alkitab tidak mendokumentasikan dengan lebih detail di persimpangan mana mereka harus ketemu, jam berapa mereka harus ketemu, kendinya warna apa, pembawa kendi airnya pakai baju apa. Karena pembawa kendi air itu banyak. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, kendinya pun warna-warna, walaupun coklat, tapi warnanya ada coklat muda, coklat tua. Ada yang ada motifnya. Dan sekali lagi ingat, nggak ada HP. Bapak Ibu sekarang kalau mau ketemu sama saya, walaupun belum kenal sama saya, kalau kita pakai HP, kita kontak-kontak, gampang ketemunya. Pak Billy udah sampai, Pak? Udah, Pak. Saya udah masuk dalam restorannya nih misalnya. Pak Billy yang mana orangnya ya? Gampang, Pak, yang di depan pintu yang kayak pentolan korek. Udah langsung ketahuan. Itu loh Pak, yang depan pintu yang kayak bohlam lampu. Oh iya ya Pak, ya itu kan Pak menyinari Bapak langsung kan terpantul cahaya lampunya. Ketahuan langsung, oh iya, bisa kelihatan, gampang ketemu. Bapak pakai baju apa? Kotak-kotak ketemu. Saat itu nggak ada HP. Pembawa kendi air nggak bawa HP. Berarti Petrus dan Yohanes harus mengikuti semua yang diperintahkan, diinstruksikan Tuhan dalam hidup mereka. Sampai-sampai akhirnya mereka menemukan, Alkitab mengatakan dan mencatat secara detail, mereka mendapati semua persis yang dikatakan Yesus kepada mereka. Makanya kalau kita ikuti instruksi Tuhan, rambu-rambunya tuh kalau melangkah tuh ada rasa damai. Oh iya damai ya, langkah ya Tuhan ya. Tiba-tiba ada pintu ditutup. Nggak usah komplain, terima kasih ya Tuhan. Saya ngerti kok dalam perjalanan kehidupan akan banyak pintu-pintu yang ditutup karena saya harus belajar. Nanti ada satu pintu yang dibuka, itu terobosan yang luar biasa. Ketika pintu itu dibuka, saya udah siap. Pintu-pintu yang ditutup tuh apa? Saya belajar menangani kekecewaan. Saya belajar mengampuni karena ada orang yang nyakitin saya dan bohongin saya. Bahkan orang terdekat saya. Banyak pintu-pintu yang ditutup. Karena sekolah kehidupan. Tuhan cuma perlu bukain satu pintu. Dan kita masuk ke dalam pintu itu, ada terjadi percepatan yang luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, lihat aja Yusuf. Masukin ke dalam lobang, dijual sama kakaknya. Ya, dikasih ke Potifar. Ya, difitnah, masuk penjara. Bapak Ibu tahu nggak, kalau kita baca Alkitab dengan detail,
Yang masukin juru minum sama juru roti ke dalam penjara bersama dengan Yusuf itu siapa? Potifar. Potifar juga yang masukin. Berarti Potifar ini sudah mungkin di akhir-akhir itu sudah sadar, oh ini Yusuf ini difitnah nih rupanya. Dia yang mempertemukan Yusuf dengan juru minum sama juru roti. Yang akhirnya ingat sama kebaikan Yusuf, sama tafsiran akan mimpinya, dan katakan kepada Raja Firaun, sampai-sampai Yusuf dikeluarkan dalam waktu yang sangat cepat memimpin Mesir. Cepat sekali. Jadi yang namanya pembentukan karakter di dalam penjara yang gelap dan lain sebagainya, nggak apa-apa, nyantai aja. Walaupun di dalam penjara Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat kok. Dipertemukan sama juru minum sama juru roti. Bayangkan coba. Karena apa? Waktunya Tuhan itu nggak bisa dibendung. Bahkan Tuhan memakai orang-orang yang tidak terpikirkan. Saya percaya di tahun ini kita bukan sekedar hanya dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Si pembawa-pembawa kendi air akan lewat dalam hidup kita. Ada yang hanya lewat, ada yang tinggal, ada yang cuma sesaat, tapi mereka akan membawa sebuah kebaikan bagi kita. Ingat, walaupun mereka nyebelin juga akan membawa kebaikan bagi kita. Pembawa kendi air itu selalu begitu, nikmat di dalam Tuhan itu kok. Ya, yang masih jomblo, yang belum menikah, jangan berpikir bahwa pembawa kendi air itu adalah tukang aqua, tukang galon aqua yang besok datang ke rumah ya. Mentang-mentang pembawa kendi air, tiba-tiba besok main-main mata. Mas, pembawa galon aqua, mas pembawa kendi air, jangan-jangan mas jodoh saya, jangan gitu ya. Kesempatan yang tepat, orang yang tepat, itulah kairosnya Tuhan. Itulah kairosnya Tuhan. Tahun 2000. Tahun 2000, Tuhan berbicara dengan sangat-sangat jelas dalam hati saya. Bahwa saya harus mendirikan asosiasi industri rohani di Indonesia. Karena saya terlibat, keluarga saya terlibat di Yayasan Immanuel. Kalau di Surabaya itu ada di Jalan Pregolan, toko kami. Di Jakarta itu yang flex store kami ada di Jalan Proklamasi, daerah Menteng. Itu pelayanan yang kami sudah lakukan selama puluhan tahun dari tahun 67. Jadi ada toko buku rohani, kami ada penerbitan rohani. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku yang di belakangnya ada label Immanuel, itu keluaran kami. Dan di dalam industri rohani itu ada toko buku rohani, penerbitan rohani, supplier rohani, UKM waktu tahun 2000 saja sudah 700. Sekarang sudah 1.500 saya rasa. Kemudian ada distributor rohani, bahkan ada media rohani. Ada televisi rohani, radio rohani, dan lain sebagainya. Jadi industri rohani ini cukup besar. Tapi tidak punya asosiasi, tidak ada yang menaungi. Tuhan katakan kepada saya, industri rohani adalah industri yang menopang gereja. Gereja butuh Alkitab, larinya ke industri rohani. Gereja butuh audio video, larinya ke musik label. Butuh buku, larinya ke penerbitan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Semua hosti, perjamuan, kemudian peralatan gereja, kantong kolekte yang ada di gereja, saudara semua, itu ada suppliernya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini perlu disatukan, perlu diregulasi dengan baik. Singkat cerita, tahun 2001 saya kumpulkan teman-teman dari industri rohani, dan akhirnya mereka setuju, saya katakan, yuk kita buat asosiasi supaya industri ini teratur. Kemudian karena Tuhan bicara sama saya, teman-teman saya katakan begini, udah Pak Billy aja yang pimpin deh gitu. Saya buatkan program, kami adakan regulasi ya bagi UKM kami bantu mereka supaya barang-barang mereka bisa terjual dengan baik dan benar di lewat retail store. Kemudian apalagi dalam hal penerbitan kami banyak sekali memberantas bajakan hak-hak cipta. Dan kemudian akhirnya di tahun 2006-2007 Tuhan mulai katakan sekarang buat convention. Seperti Pekan Raya Jakarta, tapi isinya barang-barang rohani. Itu nggak pernah ada di Indonesia, tidak pernah dilakukan di Indonesia. Perkenalkan asosiasimu lewat event itu. Saya berdoa, saya tanya, Tuhan di mana buatnya? Tuhan bilang, cari tempat di tengah kota Jakarta. Satu hari saya lagi bawa mobil di tahun 2008 ya. Saya bawa mobil di daerah-daerah Sudirman. Mata saya tertuju kepada Istora Senayan, karena itu letaknya di tengah kota. Saya iseng-iseng mampir, tanya-tanya, dan ternyata harga sewanya satu hari sangat luar biasa mahalnya. Waktu saat itu saja 130 juta untuk per hari sewa gedung itu saja, belum yang lain-lain. Saya tidak punya pengalaman untuk membuat event, Bapak Ibu. Jadi saya minta teman saya untuk menuliskan dan menghitung budgetnya. Budgetnya keluar, saya terkaget-kaget lihat semuanya.
Kemudian saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, 2 hal saya minta. Kalau sampai acara ini terjadi, saya tidak mau berhutang, dan saya tidak akan minta donasi sama orang. Itu saya paling anti sama hal itu. Saya paling nggak suka sama hal-hal seperti itu. Saya akan buatkan paket sponsor, supaya terjadi keadilan, paket sponsor itu profesional. Masalahnya Bapak Ibu, nggak ada sponsor yang mau. Karena acaranya namanya Indonesian Christian Retail Expo. Jadi sebuah pagelaran yang besar, acara di dalamnya itu ada banyak sekali stand-stand di dalamnya yang menjual barang-barang rohani. Dan ada event-event di tengah panggung yang event-event lagu-lagu rohani dan launching album dan lain sebagainya. Jadi syarat dengan acara-acara rohani dan barang rohani itu banyak sekali tergabung dalam satu tempat, ada hampir 600 UKM yang ikut serta. Besar sekali acaranya. Tidak ada sponsor yang mau, ya karena mereka katakan ada nama Kristennya Pak, kita nggak mau diasosiasikan dengan nama Kristen. Yang kedua, Bapak belum pernah buat acara ini, jadi kita nggak tahu track record-nya berapa orang yang akan datang. Nanti dulu aja Pak. Bapak Ibu, kita bicara budgetnya kurang, dan saya 1 hari sebelum acara dimulai, saya dipanggil ke Mabes Polri karena izin keramaian belum keluar. Mereka tanya gini sama saya, Pak, kami tuh mau keluarin izin, teman kami bingung Pak, ini acaranya seperti apa gitu. Kalau izin keramaian buat KKR kami ngerti Pak, ini apa sih Pak? Saya jelasin Pak, gini loh Pak, ini kayak Pekan Raya Jakarta, cuman kalau Bapak masuk ke dalam itu isinya barang-barang rohani Kristen. Oh gitu, ngerti Pak, izinnya keluar sehari sebelum acara. Seminggu sebelum acara, budgetnya tekornya banyak. Keringet dingin nggak saya? Ya keringet dingin lah. Kemudian di hari itu, saya ingat 7 hari sebelum acara, ada seorang teman saya yang sudah lama saya nggak ketemu, telepon saya, ngomong gini, Bill, ini loh, gue baru lewat di depannya Istora, lihat ada umbul-umbul, banner-banner, ada acara, kayaknya menarik juga itu acaranya ya, belum pernah ada di Indonesia acara seperti itu. Tadi gue iseng-iseng masuk ke dalam Istora, lihat-lihat, ketemu sama krunya kamu, katanya. Dia udah lama nggak ketemu saya dan nggak punya nomor telepon saya. Saya tanya nomor telepon kamu karena saya tanya yang tanggung jawab siapa. Dia bilang tuh kamu katanya. Jadi saya telepon nih. Terus dia tanya sama saya, udah beres semuanya urusannya? Udah. Dia bilang. Keuangannya udah beres? Itu belum. Lah kenapa nggak ngomong dari tadi? Saya bilang ya nggak enak lah masa ngomong-ngomong uang. Loh gini loh Bill, saya ini telepon karena minggu lalu ya Tuhan tuh gerakin hati saya untuk nabur dalam pekerjaan Tuhan. Saya bingung nabur di mana. Nah, waktu sekarang saya lewat Istora nih, hati saya tergerak sampai saya mampir. Saya mau nabur. Kurangnya berapa? Ditanya gitu. Saya sebutkan angkanya. Dia bilang begini, saya tutupin ya semuanya ya, kekurangannya. Saya bilang gini, jangan, saya balikinnya gimana? Nggak ada sponsor soalnya ini. Saya bilang gitu. Loh, enggak, saya nggak minta dibalikin. Saya mau nabur. Dan jangan sebut nama saya. Bapak Ibu, acaranya berhasil, tanpa utang, yang datang 15.000 orang. 6 bulan setelah itu, saya dipanggil ke Amerika. Karena setiap tahun ada event, memang setiap tahun saya juga ke sana karena ada pertemuan sama semua asosiasi dari seluruh dunia. Jadi acaranya besar juga di sana. Dari seluruh dunia berkumpul dan kita meeting bersama-sama, saling compare notes apa yang terjadi dan saling membangun dan kemudian kita juga banyak saling menukar atau membeli barang-barang import dan kemudian kita juga ekspor. Dan akhirnya di sana saya dipanggil ke atas panggung dan mereka katakan hari ini saya minta Pak Billy untuk bicara kepada kita semuanya. Saya juga kaget, saya surprise juga. Karena kemarin Indonesia mengadakan convention yang pertama dan kami mengirimkan representatif dari Amerika dan 15.000 orang yang datang itu merupakan convention Kristen terbesar di Asia. Lebih besar daripada Filipina, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Mereka tanya sama saya dan ketika saya ada di atas mimbar dan saya berkata-kata kepada mereka, ini yang saya sampaikan. Acara itu berhasil. Pengkhotbah 9 ayat 11 mengatakan, bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena saya lebih hebat, lebih cerdas, lebih berhikmat, bukan. Itu semuanya karena Alaf dan Taf, Alpha dan Omega, time and chance, waktu dan kesempatan, itu semuanya karena kairosnya Tuhan. Itu semuanya karena waktunya Tuhan. Tuhan pertemukan saya dengan kesempatan yang tepat, dan Tuhan pertemukan saya dengan pembawa kendi air yang tepat pada waktunya. Teman saya adalah pembawa kendi air, yang dipertemukan kepada saya dalam waktu yang sangat tepat, yang saya udah nggak pernah ketemu sama dia lagi.
Setelah acara itu kami nggak pernah kontak-kontak lagi, jarang lagi kontak-kontak. Cuma sesekali aja. Tuhan kirimkan tepat pada waktunya. Itu yang saya sampaikan ke hadapan semua yang hadir pada saat itu. Saya pulang ke Indonesia, Bapak Ibu, dengan hati yang bersuka cita karena acara sudah selesai dan saya lega dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, hutangnya lunas ya Tuhan, nggak usah buat acara lagi. Kemudian Tuhan bilang begini sama saya, enak aja, siap-siap buat yang kedua. Aduh. Saya kemudian tahun 2009 saya kembali ke Mabes Polri dan saya tanya sama teman-teman di sana, boleh nggak Pak buat acara lagi seperti kemarin tahun 2008. Teman-teman di Mabes Polri katakan, jangan Pak, ini tahun pemilu. Saya waktu keluar dari Mabes Polri, hati saya bersuka cita karena saya mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau perlu tiap tahun pemilu supaya saya nggak usah lagi buat acara kayak begini. Karena pusing Tuhan buat acara kayak begini. Akhirnya saya nggak bisa ngeles Bapak Ibu, nggak bisa lari lah dari panggilan Tuhan. Tahun 2013 saya dipertemukan dengan pengelola Mall of Indonesia di daerah Bilangan Kelapa Gading, Jakarta. Bapak Ibu kalau belum pernah ke Kelapa Gading, di dalam Kelapa Gading itu ada 167 pintu gereja. Setiap hari Minggu itu ada 400 ibadah dari pagi sampai malam. Kelapa Gading adalah area di Indonesia yang merupakan gereja terbanyak di satu area per kapita di Indonesia. Itu Kelapa Gading. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya biaya untuk pergi ke Israel, pergilah ke Kelapa Gading karena itu juga Holy Land, ya. Bahkan kalau ke sana, kalau hari Minggu itu rada-rada silo karena terang kumpul sama terang. Ya, yang nggak ketawa bingung, yang ketawa ngerti firman. Makan di sana rada-rada asin karena garam kumpul sama garam, ya. Yang tertawa ngerti firman, yang nggak ketawa bingung, banyak baca firman makanya ya. Jadi itu area yang sangat tepat sekali sebenarnya buat acara rohani seperti itu. Akhirnya pengelola Mall of Indonesia katakan kepada saya, Pak, kami ada ruangan yang sangat besar, di bawah di lower ground itu ada Carrefour, depannya kosong Pak, pakai aja. Setelah punya hitung kembali angkanya besar, dan hal yang terjadi sama, singkat cerita, sponsor juga nggak ada yang mau. Cuman 1-2 dan itu juga nggak cukup. Hal yang terjadi sama, tekor. Karena saya udah mengalami Tuhan di awal, saya tenang-tenang aja. Saya bilang, Tuhan, saya serahin sama Tuhan. Dan betul seminggu sebelum acara dimulai, ada seorang ibu yang teman saya juga menelpon saya dan kali ini ngajakin ketemuan. Pak, tolong ketemu Pak, saya mau dijelaskan sedetail-detailnya karena ini menarik sekali acaranya. Setelah saya jelaskan 10 menit, dia katakan, Pak, saya tutup semuanya dan jangan sebut nama saya. Acaranya kembali berhasil, yang datang 40.000 orang. Mall of Indonesia datang kepada saya katakan begini, Pak, selama sejarah mall ini, kami pernah undang band Dewa, kami pernah undang band Krispati ke sini. Tidak pernah mall ini sampai kehabisan lahan parkir, Pak. Sampai-sampai kalau Bapak Ibu tahu daerah Kelapa Gading itu macetnya sampai ke daerah Sunter dan akhirnya mobil-mobil harus parkir di seberang jalan. Karena begitu ramenya yang datang. Kembali saya diundang ke Amerika. Dan saat itu saya disurprisein dengan acara yang lebih besar dan ada Pak almarhum Pendeta Reinhard Bongke pada saat itu. Saya diajak masuk ke atas dan kemudian mereka membuat surprise kepada saya. Mereka memberikan penghargaan untuk industri rohani di dunia yang tertinggi. Setiap tahun itu ada namanya Peter Gunter Award. Itu kalau Bapak Ibu pernah nonton Oscar, itu mungkin best actor-nya lah, kira-kira begitu ya. Ini Peter Gunter Award itu hanya diberikan kepada satu orang ya dalam 1 tahun yang membuat dampak dalam industri rohani di dunia. Tahun 2013 itu diberikan kepada saya. Saya kaget lah karena diberikan kepada saya dan mereka mengatakan fakta ini. Mereka katakan ini setelah kami hitung semuanya karena mereka selalu kirim orang perwakilan ke sini. 40.000 orang yang datang kemarin itu karena dihitung. Kami betul-betul hitung setiap orang yang masuk. Itu melebihi Amerika, melebihi Brasil, dan kami menyatakan bahwa itu adalah convention Kristen terbesar di dunia. Dan kemudian mereka kasih penghargaan itu kepada saya. Ada nama saya di situ. Kemudian saya kembali disuruh kasih sepatah 2 kata. Yang saya katakan kembali, itu acara berhasil semuanya karena kairosnya Tuhan, bukan karena saya jelaskan semua kepada mereka. Kita harus belajar untuk ada di dalam kairosnya Tuhan, kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat dan orang yang tepat. Itu yang saya sampaikan. Waktu saya pulang ke Indonesia, teman-teman di dalam kolega-kolega industri rohani saya pada berdatangan ke kantor saya.
Mau melihat penghargaan tertinggi itu seperti apa bentuknya? Mau lihat. Mereka kaget ketika masuk ke dalam kantor saya, mereka cari-cari kok nggak digantung di tembok penghargaan itu. Mereka tanya, di mana Pak? Saya bilang, sorry ya, saya bukannya tidak menghargai penghargaan itu. Ada, saya simpan ada di bawah meja saya. Loh, kenapa nggak dipajang Pak? Saya tidak akan pernah pajang karena di penghargaan itu ada nama saya, Billy Lantang. Kalau nama itu dirubah jadi Yesus Kristus, baru saya pajang. Karena acara itu berhasil bukan karena saya. Acara itu berhasil semuanya karena kairosnya Tuhan. Karena waktunya Tuhan. Karena saya dipertemukan dengan kesempatan dan orang yang tepat. Itu semua karena dia. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan ayat yang sangat penting. Ya, Roma 8 ayat 28. Ayat yang sering kali kita baca. Ya, saya mau Bapak Ibu untuk baca kalimat yang pertama. Roma 8 ayat 28. Ya. Ini adalah ayat yang sangat-sangat populer. Ya. Roma 8 ayat 28 bisa ditampilkan supaya semua bisa lihat. Perhatikan kalimat yang di awal ini ya. Kita tahu apa? Sekarang. Bukan kemarin, bukan besok. Kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Oke, kita tahunya kapan? Kita tahunya sekarang. Saya jelaskan. Ketika kita melewati masalah dalam kehidupan ini, kita nggak pernah tahu dan tidak akan pernah bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. Karena kita akan terfokus dengan masalah kita. Saya mau beritahu kepada kita semuanya, di dalam apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Di dalam masalah kita pun Tuhan sedang bekerja mendatangkan kesempatan dan orang-orang yang tepat. Kalau kita percaya. Dan nanti setelah kita keluar dari masalah itu, kita bisa mengatakan seperti Roma 28 ayat 28 mengatakan, sekarang aku mengerti. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya, bagi saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah dengar kesaksian saya atau tidak, tapi pastinya sudah ya. Saya cuma jelaskan sepintas saja. Tahun 2019 saya terkena penyakit mematikan, namanya AML, Acute Myeloid Leukemia. Itu penyakit kanker darah yang sangat mematikan, sangat progresif. Dan itu penyakit yang sama diidap oleh almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Dan beliau dirawat tidak jauh dari saya di Singapura, dan dalam hitungan 3 bulan beliau meninggal. Saya juga divonis 3 bulan. Dan kami masuk ke dalam rumah sakit dalam waktu yang sangat-sangat berdekatan. Saya masuk Januari, beliau masuk Februari. Dirawat juga tidak jauh, walaupun tidak dalam rumah sakit yang sama. Saya terkena infiltrasi darah, diakibatkan oleh deodoran. Saya mengatakan ini supaya Bapak Ibu mengerti, jangan setelah ini juga nggak pakai deodoran ya. Ini karena saya nih kulit saya atau tubuh saya nggak kuat kalau pakai deodoran. Karena gini, saya sudah kalau pakai deodoran tuh 2 tahun saya gatelan. Karena saya suka olahraga, makin gatelan Bapak Ibu, karena pori-pori kebuka ketika olahraga. Dan kemudian ini zat kimianya masuk ke dalam dan akhirnya melukai darah saya. Ibu Ani dicurigai terkena itu juga dari zat laundry. Jadi hati-hati kalau melakukan dry clean atau laundry, plastiknya dibuka Bapak Ibu. Jangan dibiarkan begitu disimpan dalam lemari, karena dia akan mengendap ketika dia melekat dengan kulit ketika bajunya dipakai, itu bahaya. Dan salah satu juga yang dokter katakan kepada saya, kalau gatelan, kalau pakai produk apapun, baik itu sabun atau hand lotion, apapun lah itu, kalau kulitnya gatal, stop, berarti badannya nolak. Kulit saya, ketiak saya ini sudah nolak, sudah gatelan selama 2 tahun. Saya pakaiin terus deodoran. Dan itu terjadi infiltrasi darah. Di dalam kanker darah atau leukemia tidak ada stadium, yang ada jenis. Jenisnya saya ini adalah jenis yang paling mematikan. Oleh sebab itu saya divonis 3 bulan. 3 bulan untuk hidup. Kemudian sebelum saya di kemo, dikasih pengobatan, dokter mengatakan bahwa cairan yang akan diinjeksi masuk ke tubuh saya itu adalah cairan yang sangat keras. Dan 1 tetes daripada cairan itu kalau jatuh ke tangan suster bisa kebakar.
dan sebanyak 500 mili cairan itu akan diinjeksi ke dalam tubuh saya sepanjang 7 hari, berarti 3,5 liter cairan yang mematikan itu akan masuk ke dalam tubuh saya karena mereka sudah tidak ada pilihan. 60-70% pengobatan akan gagal, bahkan tubuh saya itu akan kemungkinan besar akan kolaps semuanya gara-gara pengobatan itu. Karena organ-organ saya akan hancur. Jadi dokter akhirnya katakan bahwa ada kemungkinan besar saya akan masuk ICU, saya akan kolaps, saya akan di life support dan meninggal dan koma dan meninggal. Jadi sebelum pengobatan, saya dan istri saya harus menandatangani surat supaya kalau saya meninggal, istri saya tidak akan tuntut rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya setelah selesai pengobatan, saya betul-betul mengalami luka di dalam tubuh saya. Saya kalau pagi-pagi bersin itu bisa keluar darah karena paru-paru saya sudah mulai kena dengan pengobatan itu. Sudah mulai kolaps karena terbakar di dalam. Singkat cerita, bulan Februari ketika dicek sama dokter, kanker saya hilang, Bapak Ibu. 10 tim dokter bawa hasil labnya, dibawa juga ke lab yang sangat canggih di sana. Dan 10 tim dokter ini mereka lihat dan mereka bawa saya ke kantornya. Mereka katakan, Pak, kami tidak bisa menemukan sel kanker dalam tubuh Bapak. Hilang. Saya ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya mengalami mujizat Tuhan. Yang saya mau ceritakan adalah begini, bukan itunya ya. Saya mengalami mujizat Tuhan, betul, amin. Saya mau ceritakan begini. Waktu saya di rumah sakit, ya, anak saya yang pertama itu sedang ada di kelas 3 SMA dan dia sedang SMA di Singapura. Anak saya yang kedua itu sedang menghadapi juga ujian akhir kelas 6 SD di Jakarta. Istri saya harus nemenin saya di rumah sakit. Jadi kami sekeluarga menghadapi padang gurun yang sangat-sangat berat pada saat itu. Kedua anak kami harus menghadapi ujian akhir. Nah, anak saya yang perempuan ini, yang sekolah di sana, kalau dia berkunjung ke kamar saya, itu selalu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selalu Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dia selalu bawa laptopnya, dia bawa buku-bukunya, dia belajar di kamar saya sembari nemenin saya. Nah, hari-hari ketika saya hampir-hampir meninggal, itu selalu kejadiannya antara Senin sampai Kamis. Karena beberapa kali saya hampir meninggal. Sempat saya kejang-kejang karena pengobatannya begitu keras ya. Saya ngedrop dan saya sempat hilang. Dokter sudah siap-siap untuk masukin ke ICU. Dalam 6 menit Tuhan bangkitkan saya dan saya kelaparan, pengen makan, pengen minum dan kondisinya langsung membaik. Jadi saya ini tidak pernah masuk ICU. Tapi mendekati kematian dan hampir dimasukin ICU itu berkali-kali. Nah, sekali lagi, kejadian-kejadian yang mengerikan ini dalam kondisi-kondisi krisis ini, saya selalu mengalaminya antara Senin sampai Kamis. Jadi anak saya yang selalu datang ke kamar saya di rumah sakit tidak pernah lihat saya dalam kondisi krisis. Jadi dia akhirnya bisa belajar dengan baik. Itu maksud saya. Dan saya selalu katakan kepada istri saya dan para suster, saya katakan jangan dikasih tahu. Nggak tahu gimana Bapak Ibu, setelah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya selalu dalam kondisi yang fit bahkan. Fit. Jadi kalau anak saya datang itu melihat saya dalam kondisi fit, dia belajar. Dia tenang. Dia belajar. Dia nggak pernah tahu saya dalam kondisi krisis. Karena dia belajar. Karena dia akhirnya bisa belajar dan fokus dengan baik. Karena dia tenang lihat saya pun baik-baik saja. Dia nggak tahu kondisi saya sempat parahnya luar biasa. Akhirnya dia ujian angkanya luar biasa menjadi salah satu anak yang lulus dengan angka terbaik. Karena angkanya sangat baik, setelah saya mengalami kesembuhan dan lain sebagainya, di bulan Mei tahun 2019, saya dapat email dari Rektor Biola University, ya Universitas Kristen di Los Angeles, California. Rektornya yang email saya. Rektornya bilang gini, saya sudah cek ke beberapa sekolah, khususnya salah satu SMA-nya itu di Singapura. Dan saya melihat anak Bapak ini angkanya luar biasa. Saya sebagai rektor mau menawarkan beasiswa bagi anak Bapak untuk dikirim ke sekolah kami. Dan akhirnya kami siap-siap, puji Tuhan, saya akhirnya siap-siapin dia dan akhirnya dia berangkat. Sebelum dia berangkat, saya cerita Bapak Ibu. Saya mengaku kepada dia bahwa waktu saya ada di rumah sakit, ya,
saya ini beberapa kali hampir meninggal. Dan dia tidak tahu. Saya katakan itu selalu terjadi antara Senin sampai Kamis, dan kalau kamu datang Jumat sampai Minggu itu kamu nggak pernah lihat. Dan memang kita sengaja tidak memberitahu kamu. Dia nangis, Bapak Ibu. Oh, dia nangis. Kenapa aku nggak pernah dikasih tahu? Saya kemudian mengatakan begini, puji Tuhan juga, Kak, kamu nggak tahu. Karena sepertinya seolah-olah Tuhan butakan kamu. Sehingga kamu bisa belajar kalau kamu datang ke rumah sakit. Dan akhirnya angka kamu bagus. Dan akhirnya kamu dapat beasiswa. Dan akhirnya sekarang kamu bisa berangkat. Dan di situ saya mengutip ayat ini. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika menghadapi masalah, saya nggak bisa tahu, saya nggak bisa lihat. Bapak Ibu juga nggak bisa lihat. Tapi saya percaya di ujung 2021 nanti, semua daripada kita akan dibawa ke dalam kairosnya Tuhan. Dan dengan bangga kita bisa katakan, sekarang aku tahu bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi aku. Selama aku menghadapi masalah, aku tidak bisa lihat Tuhan. Aku tidak bisa melihat pekerjaanmu. Tapi nantinya, aku akan tahu. Aku akan tahu. Saya dipertemukan dengan pembawa-pembawa kendi air yang luar biasa. Saya tidak pernah memberitahu orang bahwa saya sakit. Tuhan mengirimkan 80 orang ke rumah sakit yang sepertiganya saya nggak kenal. Ya, saya nggak pernah masukin sosial media ketika saya sakit. Saya paling anti dengan hal-hal seperti begitu. Jadi saya berdiam diri dan Tuhan mengirimkan 80 orang. Bapak Ibu, biayanya sangat mahal di sana. Tuhan yang buka jalan bagi saya. Asuransi saya sakit di hari ke-76, asuransi saya bisa cover kalau saya melewati 90 hari. Saya sakit di hari ke-76, jadi asuransi saya nggak bisa cover. Waktu saya keluar dari rumah sakit di Singapura, tagihannya luar biasa, Bapak Ibu. Setelah 2,5 bulan, istri saya pergi ke business office untuk melihat tagihannya. Mereka katakan, Bu, sudah lunas, Bu. Ada orang-orang yang datang membayar dan sudah lunas, bahkan kelebihan, Bu. Kami pulang ke Indonesia membawa uang kelebihan. Sampai-sampai uang itu kami tabur. Langsung saya tanya, siapa lagi di antara teman-teman kita yang sedang sakit? Uang ini dari Tuhan. Tabur kembali kepada orang-orang yang sedang menderita, yang sedang sakit. Itulah kairosnya Tuhan. Tuhan mempertemukan saya dengan kesempatan yang tepat. Tuhan mempertemukan anak saya dengan kesempatan yang tepat. Dan Tuhan membawa pembawa-pembawa kendi air pada waktu yang tepat. Dan ketika semuanya sudah selesai, dengan bangga saya mengutip Roma 8 ayat 28, sekarang aku tahu Tuhan, bahwa Engkau mendatangkan segala sesuatunya indah pada waktumu, Engkau bekerja sama untuk melakukan semua rancangan dan rencanamu, mendatangkan kebaikan bagi aku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi Hamba-Mu tahu bahwa firman-Mu terus berkumandang di hati kami. Kami percaya bahwa di tahun ini, khususnya tahun 2021, kami akan dibawa ke dalam kairosnya Tuhan, dibawa ke dalam waktunya Tuhan. Kami akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, orang-orang yang tepat. Dan pada akhirnya kami bisa mengatakan, sekarang aku tahu Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajari kami supaya kami terus duduk di kaki-Mu dan belajar mendengar suara-Mu. Supaya kami dihantar masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Sama seperti Maria, tidak ada duanya, tidak ada yang lebih baik daripada itu, dan tidak akan bisa diambil daripada kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat malam yang indah ini, berkati PD Faithful. Aku berdoa siapapun yang hadir pada malam hari ini, semuanya akan menikmati kairosnya Tuhan. Kami akan melihat ujung daripada 2021 dengan selamat, dengan sehat, bahkan yang sakit sudah disembuhkan, masuk ke dalam tahun yang depan juga dengan perkara-perkara yang indah menanti bagi kami. Apapun yang terhilang di tahun 2020, Tuhan sudah siapkan penggantinya di tahun ini. Baik itu income kami, usaha kami, apapun yang pernah terhilang di tahun lalu. Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kami di tahun ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, pikiran dan hati kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.